Halo, assalamualaikum, selamat sore buat teman-teman semuanya. Ini saya lagi kepanasan ya. Hari ini Ponorogo sangat panas, tapi biasanya itu setiap hari hujan. Jadi ini Ponorogo setiap hari musim hujan, banjir di mana-mana ya. Tapi ini sore ini panas, terang, nggak hujan, makanya saya bikin konten di depan rumah, dekatnya sawah-sawah ya, sejuk sekali. Tapi ini terpaksa ya, karena di dalam rumah panas. Oke teman-teman, ini saya mau kasih info buat teman-teman semuanya ya. Ini penting sekali buat teman-teman yang ada di Taiwan ya, yang ada di Taiwan. Jadi sekarang teman-teman banyak yang melanjutkan kontrak ya. Jadi udah 3 tahun perpanjang kontrak, udah 6 tahun perpanjang kontrak, 9 tahun perpanjang kontrak terus, jadi nambah-nambah terus. Ada yang cuti, ada yang masih bertahan di sana, nggak cuti, jadi beda-beda ya, semua konsepnya beda, semua keinginannya juga beda-beda. Nah ini buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang menjalani proses perpanjang kontrak, atau mungkin teman-teman mau cuti ya, mau cuti pulang, itu kalian disarankan oleh pihak agensi ya, itu untuk membayar atau mengurus BPJS dan reentry. Itu diharapkan teman-teman mau atau bersedia membayar ya. Kalau kalian mungkin dari pihak agensi dimintain berapa ya, kalian tanyakan biaya untuk perpanjang kontrak itu bagaimana saja, rinciannya gimana. Tapi kebanyakan teman-teman yang belum membayar BPJS atau reentry ya, itu banyak teman agensi juga yang nggak mau mengurus masalah ini. Nah ini kesalahan besar ya. Ini kalau agensi tidak mau mengurus, kalian harus inisiatif mungkin ya, siapa yang bisa menguruskan ya. Jadi kenapa kok saya mungkin memberi memberi peringatan atau memberi masukan buat teman-teman itu karena ada manfaatnya ya. Jadi bukan sekedar ini untuk mungkin uangnya kemana atau uang pembayaran itu gimana, bukan buat agensi ya. Intinya ini buat kepentingan kalian pribadi. Jadi kalian yang disarankan waktu perpanjang kontrak untuk membayar BPJS dan reentry itu kalian bayar ya. Itu enggak seberapa biayanya ya. Itu biaya untuk umum ya, untuk umumnya, karena pakai jasa agensi itu kalian nggak bisa datang segera dibayar, atau mungkin nggak semua orang itu punya pengalaman atau berani atau bisa keluar sebebas mungkin teman-teman yang lain ya. Jadi kalau ada jasa agensi, kalian udah diurus semua, kalian tinggal terima beres dokumen, tinggal terima beres ini itu, kalian manut. Nah itu kalian juga harus bersedia lah, minimal kalian mentaati juga, karena ini himbauan, ini juga penting sekali ya, ada manfaatnya. Contoh untuk pembayaran BPJS ya, itu kenapa kok harus bayar ya. Jadi teman-teman umumnya untuk bayar BPJS dan reentry itu kurang lebihnya sekitar, saya sih berani speak up untuk nominal biayanya ya, karena saya tadi ngomongnya bukan untuk bayar datang sendiri, udah beda. Ini kalau pakai jasa agensi ya minimal bayarnya biaya 3.000. Semua tergantung jauh jaraknya, jauh atau dekat dengan kota mungkin ya, karena semua agensi juga pakai jasa itu ya, harus transportasi, harus biaya apa kayak gitu. Jadi masing-masing agensi punya peraturan beda-beda. Nah buat teman-teman mungkin yang harus disarankan seperti ini mau aja kalian bayar kayak gitu. Yang kan pasti ada bukti kalau sudah membayar BPJS itu, nanti ada kwitansi, ada buktinya ya. KTKLN itu contohnya yang sudah dibayar, itu penting sekali, karena ini ada kejadian beberapa hari yang lalu itu ada kejadian ya, itu juga kenal dengan saya, anaknya masih di Taiwan. Ini udah perpanjang kontrak, udah 3 tahun, kemudian udah perpanjang kontrak selama sekitar 1 tahunan lebih. Itu tiba-tiba namanya hari apes, itu kita nggak tahu kapan kita dapat musibah ya. Kalau sudah seperti ini kita juga
gimana mau nyesel juga nggak bisa ya, intinya udah terlanjur. Jadi mbaknya itu sudah pernah perpanjang kontrak, tapi sama agensi mungkin tidak diurus BPJS dan re-entry-nya, karena mbaknya mungkin ditanya waktu awal itu waktu perpanjang kontrak masa corona. Jadi waktu corona itu memang tidak ada, kalaupun ada proses perpanjang cuman diperpanjang aja dokumennya, tidak diurus BPJS dan re-entry-nya ya. Itu otomatis sekarang dia belum bayar BPJS, tetapi karena nasibnya lagi apes, hari ini lagi apes, mbaknya itu sakit, tiba-tiba sakit, nggak sadarkan diri, stroke ya, stroke, gagal pendarahan pada otak. Akhirnya mbaknya ini nggak bisa ditanya apa-apa karena nggak sadar, masuk rumah sakit langsung ICU, langsung operasi. Jadi kita mengkhawatirkan ya, karena mbaknya ini resmi. Jadi ini tadi yang saya bahas itu masalah TKI yang ada di Taiwan yang resmi ya, mau informal atau formal. Yang resmi itu karena kita kan harus ada askes, harus ada misalnya BPJS tadi gunanya untuk melindungi kita. Jadi jika kita ada mungkin kita ya naudzubillah ya, jangan sampai terjadi pada kita, tetapi namanya apes, hari apes itu nggak tahu, makanya tiba-tiba mbaknya itu pingsan, sakit, stroke, kemudian dia udah nggak sadar, kita mau tanya siapa. Nah, kalau misalnya mbaknya ini kan karena resmi, jadi kalau bisa kan diurus, karena mbaknya sakit seperti ini, kecelakaan kerja namanya di rumah majikan, makanya kalau bisa ini nanti BPJS-nya bisa diklaim kayak gitu. Mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa ya, karena kita ya mintanya itu mbaknya cepat sadar, sembuh kembali seperti sedia kala ya, tapi namanya takdir kita nggak tahu. Makanya kalau misalnya BPJS ini penting sekali bagi TKI yang ada di luar negeri. Kalau nggak bermanfaat atau nggak berguna, nggak mungkin ada himbauan, ada peraturan harus bayar BPJS kayak gitu. Makanya ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian sakit atau kalian kecelakaan ya, di luar sakitnya kita itu bisa diklaim ya. Pasti nanti ada aturannya. Jadi nanti pihak agensi atau pihak majikan nanti akan membantu prosesnya, mbaknya ini harus gimana kayak gitu, minimal meringankan biayanya di rumah sakit atau waktu operasinya kayak gitu. Jadi teman-teman di sana kerja yang baik, selalu berdoa, selalu menjaga kesehatannya, jangan terlalu kalian itu di sana lupa, terus saking sibuknya pekerjaan kalian lupa untuk beribadah, untuk berdoa ya. Tetap berkomunikasi dengan keluarga yang baik ya, setiap saat harus memberikan kabar. Jadi kalau ada masalah pun, ada tekanan apapun, kalian cerita ke teman dekat atau siapa ya. Kalau mungkin keluarga tidak perhatian ya, ke teman, minimal ke teman dekatnya, atau mungkin ke penerjemahnya atau ke agensinya, itu nggak apa-apa ya. Itu harapan saya. Jadi kalau ini tadi infonya baru tadi pagi ya, jadi saya harapkan buat teman-teman untuk nggak usah gegeran, maksudnya masalah perkara BPJS bayar nggak, ini begini, nggak perlu kayak gitu. Kalian disarankan disuruh bayar ya bayar aja ya, itu nanti mau dipakai apa enggak, intinya kalau kalian bisa mentaati peraturan itu kan melindungi diri kita sendiri ya. Kalian nggak boleh menyepelekan masalah peraturan seperti ini. Mungkin kalian anggap nggak apa-apa, nggak usah dibayar, nggak cuti, nggak apa, ini juga nggak dipakai di Indonesia, nggak ada yang nanya. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan, insya Allah kalau terjadi apa-apa itu kita udah aman ya, semuanya aman, kita juga terjamin kesehatan kita. Oke, itu aja pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di sana. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, selalu berdoa, semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih, wassalamualaikum, bye bye.